Menyembah itu bisa dirasakan bagaimana? Ada nggak? Karena pelepasan bisa terjadi di mana saja loh. Ya, waktu engkau menyanyi, waktu engkau berdoa, dan pelepasan bisa. Ya, makanya itu kenapa Tuhan tuh ajarkan kita itu tidak ada pakai aturannya. Doanya nggak pakai aturan. Artinya nggak pakai aturan tuh nggak harus misalnya belok kanan, belok kiri ke depan, atau misalnya tangannya diangkat atau tidak. Semua bisa bebas. Itulah Roh Kudus ya. Tapi memang bebas tapi tertib. Jadi kalau Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Jadi boleh dengan segala bagaimana engkau caranya untuk berdoa itu nggak ada. Makanya tanya Bu ini kalau orang Kristen berdoanya tangannya dilipat tutup tangan, tutup mata. Sebenarnya nggak ada ayatnya harus tutup mata. Karena kalau kau bawa mobil mau berdoa bagaimana tutup mata, tabrakan dong, betul ya. Jadi artinya Roh Kudus itu luar biasa. Dengan yang penting hati kita, ya. Oke, siap dengan firman Tuhan. Rekodnya apa untuk bulan ini? Ini bulan April yang terakhir. Iya, ya tentang daerah nyaman yang ketiga. Siapa masih ingat daerah nyaman yang pertama itu tentang apa? Ingat, yang pertama daerah nyaman yang pertama itu tentang apa? Itu bicara tentang siapa? Tentang orang yang sudah mulai tidak perang lagi. Ingat ya, siapa yang datang? Yang minggu pertama bulan April. Kalau di tempat ini kita tuh setiap bulan itu temanya satu, tapi akan dengan versi yang berbeda-beda. Seperti minggu depan apa temanya? Coba lihat, dia punya flyernya. Belum punya flyer? Apa? Iya, ternyata di surga ada salon. Ada pedicure, ada manicure, ada treatment, juga ada nanti facial ya. Hanya bedanya cara surga beda dengan cara dunia ya. Ada kelimpat ada. Ya makanya nanti datang kemari ya, pulang-pulang dari tempat ini udah cantik rohani, cantik jasmani lagi ya, men. Oke ya, jadi tempat ini sekarang kita akan mendengarkan tentang comfort zone yang ketiga. Yang pertama saya sampaikan tentang Daud. Daud yang biasanya perang, tiba-tiba ikut nggak perang lagi. Ini bicara tentang orang yang sudah mulai tidak berjaga-jaga. Kenapa? Karena dia sudah mulai merasa berhasil. Makanya dia tidak perang, dia katakan kepada Yoab, udah lu aja yang perang, gua sekarang mau di istana. Dia naik ke suatu rumah. Ternyata waktu kita tidak berjaga-jaga bukan masalah tempat lo. Engkau bisa jatuh di mana? Di rumah sendiri pun bisa jatuh. Di mana saja, di tempat-tempat di gereja pun bisa jatuh. Waktu kita nggak berjaga-jaga. Berjaga-jaga bicara tentang apa? Doa. Makanya itu kemarin saya sampaikan tentang comfort zone yang berbahaya waktu kita nyaman. Atau juga ada comfort zone juga yang begini. Ada orang happy dengan masalahnya. Siapa sih yang pernah sakit yang merasa diri nggak pernah sembuh? Saya ada penyakit rohani, dia penyakit kanker, sudah sembuh, sudah dioperasi dan sudah sembuh. Sudah sembuh, aku yakin sudah sembuh. Tapi setiap ketemu sama kita, bagaimana kabarnya? Ya doakan aja, kayaknya ada lagi nih kankernya katanya. Loh, dia nyaman dengan penyakit kankernya. Karena waktu dia katakan penyakit kanker, banyak yang nolong, dia kasih sumbangan. Jadi kalau engkau nyaman dengan engkau punya penyakit, dengan engkau punya masalah, itu juga comfort zone yang membahayakan. Jangan pernah aminkan engkau miskin terus. Jangan pernah aminkan engkau dalam keadaan sakit terus. Itu bukan dari Tuhan. Walaupun engkau masih sakit, katakan aku sudah sembuh. Itu daerah yang akan Tuhan berkati. Amin. Yang kedua bicara tentang apa? Minggu yang lalu. Loh ini nggak datang nih semuanya. Hah? Loh ini masa nggak ingat? Harusnya mesti ingat. Yang pertama kemarin tentang doa gara-gara daerah nyaman. Yang kedua bicara tentang apa kemarin? Comfort zone. Bicara tentang pribadi yang tidak all out. Ingat? Nggak all out. Jadi dia biasa-biasa, sekedar biasa-biasa, pelayanan biasa-biasa, datang biasa-biasa, semua serba biasa. Kata Tuhan, waktu engkau biasa-biasa, waktu engkau suam-suam kuku, waktu engkau nggak panas, nggak dingin, maka aku apa? Memuntahkan lah. Kata Tuhan. Hati-hati. Daerah nyaman yang kedua adalah daerah yang Kristennya hanya karena rutinitas, karena kebiasaan, karena dari lahir memang sudah Kristen, itu akan pindah ke barisan belakang. Kalau Tuhan katakan di Markus, dari barisan depan akan banyak orang pindah ke barisan belakang. Kenapa? Karena merasa nyaman. Yang penting kan aku kan pokoknya kan Kristen. Yang penting ke gereja tiap hari Minggu. Itu baik tapi nggak cukup, Bob. Harus all out ikut Tuhan. Kemarin saya sampaikan itu. Nah sekarang yang ketiga, ini adalah daerah comfort zone yang paling bahaya. Kenapa paling bahaya? Karena ini banyak orang Kristen praktekkan. Orang Kristen di gereja banyak praktekkan. Ini ada 3 daerah yang berbahaya. Kesannya ini rohani, tapi ini ternyata yang bisa membawa kita kepada ketidaknyamanan dan ketidakbaikan Tuhan. Daerah comfort zone yang pertama adalah apa? Yuk kita buka. Doa. Kenapa? Doa itu kan bagus Bu Indri. Doa kan rohani, betul. Doa itu rohani ya. Mungkin tempat ini semuanya pasti suka berdoa. Siapa di sini suka berdoa? Kan? Yang angkat tangan berarti nggak pernah berdoa, luar biasa. Tuhan merapi mereka Tuhan ya. Hei ibu-ibu, kalau mbak tidak berdoa kok sama dengan tidak bernafas, Bo ya. Betul apa kita? Yuk kita buka Yakobus 4 ayat 2 dan 3 ya. Karena pasti kita semuanya suka berdoa ya. Kalau engkau tidak suka berdoa, ini akan terjadi dalam hidupmu. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini jelas. Orang yang nggak berdoa nggak akan bisa mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan.
Ini udah jelas, ini firman Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah berarti semua doa itu sama di hadapan Tuhan? Apakah kualitasnya semua sama di hadapan Tuhan? Karena banyak orang Kristen nyaman kalau dia sudah berkata begini, udah Bu, saya sudah doakan, ya, saya sudah berdoa buat suami saya 1000 tahun. Oke, bagus. Tapi yang jadi masalahnya, apakah memang itu doa standar Tuhan apa bukan? Karena kalau doanya bukan standar Tuhan, engkau ada daerah nyaman yang paling berbahaya. Kesanmu engkau rohani, kesanmu engkau aman, padahal sebenarnya engkau sangat tidak aman. Engkau berdoa tapi engkau dalam kondisi di bawah, udah masuk ke dalam maut. Karena apa? Doamu doa yang bagaimana? Kita buka yuk, Yakobus 4 ayat 3. Dikatakan apa? Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini jelas, ternyata ada doa yang salah. Jadi jangan anggap enteng dengan doa ibu-ibu. Jangan pernah pikir kalau kita sudah suka berdoa, sering berdoa, doa ikut doa ekstra, sampai 3 hari 3 malam, sampai kurus kering, kayak ikan pepes, doa puasa sampai nggak pernah makan-makan, sampai tinggal tulang dan apa? Tulang dan hanya cuma dengan air mata. Itu sudah pasti Tuhan jawab. Belum tentu, karena ada doa yang salah. Mana buktinya ada doa yang salah? Kita buka ya. Jadi supaya di tempat ini hati-hati dengan zona nyaman yang namanya doa. Itu doa kalau bukan standar Tuhan, sampai lebaran keong kau tidak akan mengalami pemulihan dalam kehidupanmu. Makanya hari ini mari jangan dikit-dikit bertopengkan, saya sudah berdoa, saya sudah doa. Betul doa, tapi doa yang bagaimana? Kata Tuhan. Kita lihat yuk, mana buktinya bahwa doa itu tidak semuanya yang menyenangkan hati Tuhan. Ini saya 1 ayat 15. Dapat? Yesaya 1 ayat 15 dikatakan begini, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Ini fakta. Tidak semua doa Tuhan dengar. Makanya kalau engkau hanya berkata, saya sudah berdoa 100 tahun, masalahnya doa yang didengar Tuhan atau tidak. Karena ternyata nggak semua doa Tuhan suka dengar. Makanya hari ini hati-hati dengan comfort zone. Karena iblis tuh paling jago mutar balikan. Iblis bilang, udah tenang aja, yang penting kan kamu sudah berdoa. Memang berdoa, tutup mata, ya udah gitu lipat tangan, masuk ke dalam kamar gelap sampai nggak keluar-keluar 7 hari 7 malam. Tapi kalau Tuhan nggak dengar, buat apa? Tuh, anaknya juga bilang anak. Konfirmasi bisa dari mana aja. Ya doanya nggak Tuhan dengar. Lihat lagi berikutnya. Mungkin kau bilang itu betul ayatnya mungkin salah Bu Indri. Masa doa Tuhan nggak dengar? Masa dikatakan berkali-kali Tuhan nggak dengar? Itu fakta. Ini Alkitabiah. Kita buka 1 Samuel 2 ayat 8. 1 Samuel 2 1 Samuel 28 ayat 6. Dapat? 1 Samuel 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan apa? Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Ini sudah jelas, Saul ini adalah hamba Tuhan. Raja pertama Israel itu namanya Saul. Dia penuh dengan urapan, dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi dikatakan di sini waktu dia berdoa, itu Tuhan nggak jawab. Yang tadi nggak didengar. Ini bukan hanya nggak didengar, nggak dijawab. Kalau Tuhan udah nggak jawab doa kita, mau ngapain kita berdoa? Siapa yang berdoa nggak dijawab Tuhan? Bukan orang kafir, bukan ateis, tapi namanya Saul. Ini adalah raja pertamanya Israel. Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Berarti ini orang ada urapan khusus. Tapi urapan khusus yang menurut kita luar biasa, dipakai luar biasa, tapi doanya bisa nggak dijawab Tuhan. Ini fakta. Yang pertama tadi nggak didengar, yang kedua nggak dijawab. Makanya ini daerah comfort zone yang berbahaya. Jangan anggap enteng dengan doa kita. Kalau doa kita nggak standarnya Tuhan, sampai kapanpun engkau tidak akan mengalami pemulihan. Makanya hari ini kita bongkar. Iblis nggak suka ini saya bongkar, ya. Tapi saya percaya Tuhan yang suruh bongkar supaya kita mengerti. Ibu ini juga belajar supaya nggak salah berdoa. Karena tadi dikatakan kalau salah berdoa maka nggak mendapat apa-apa. Yang pertama tadi nggak didengar, yang kedua nggak dijawab, yang ketiga Lukas 10:40. Ini semuanya orang Kristen loh. Ini semua orang Kristen, pelayanan, gak jadi jaminan. Makanya jangan pernah kita anggap kalau kita sudah berdoa otomatis pasti Tuhan jawab. Belum tentu kalau doanya tidak selera Tuhan. Ya, kita lihat Lukas 10:40. Saudara Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, ini bicara tentang apa? Doa. Ya, setiap ada orang yang berkata kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, itu waktu dulu mereka bisa ketemu dengan Tuhan pribadi. Tapi kalau sekarang itu artinya apa? Tentang doa. Ya, perhatikan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini lebih gamblang lagi. Bukan hanya Tuhan tidak mendengar, bukan hanya Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan apa? Tuhan kritik habis-habisan doa daripada Marta. Tuhan nggak jawab masalah Marta. Tuhan nggak bilang, iya memang dasar Maria ini ya, dasar nggak tahu diri ya, memang ada bereskan Marta. Oh enggak. Tuhan nggak tertarik dengan doa seperti ini. Padahal siapa dia? Marta, hamba Tuhan, suka pelayanan di suka ministry.
tapi di Alaska, bukan di sini. Ya, suka beribadah di Sukacita Ministry, tapi bukan di Bandung, tapi di mana? Di Alaska juga ya. Jadi di Alaska banyak orang-orang yang bisa doakan, betul? Ya, ini fakta semua. Kita buka satu lagi, 1 Samuel 1 ayat 19. Supaya di tempat ini mari, supaya dibukakan. Jangan sampai kita pikir karena kita sudah berdoa sudah aman posisi kita, belum tentu. Iblis gak suka ini saya bongkar, karena iblis maunya kalau bisa kita tetap berdoa, tapi tetap doa yang gak punya power. Padahal doa orang Kristen itu powerful. Kenapa dibilang gunung pun bisa dipindahkan? Air hujan yang sudah tertahan 3,5 tahun, ada orang Kristen berdoa, ini bisa turun luar biasa. Itu doa orang Kristen. Tapi kenapa nggak bisa mengalami hal yang luar biasa? Kenapa nggak bisa mengalami pemulihan dalam keluarga? Kenapa nggak bisa mengalami pemulihan ekonomi? Kenapa suami nggak bisa bertobat? Kenapa? Jangan salahkan suami. Cek jenis doa kita. Amin. Yang keempat, lihat 1 Samuel 1 ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya Tuhan minta pada Tuhan. Ternyata ada doa yang Tuhan gak ingat. Jadi bayangkan, Tuhan bisa gak ingat doa kita. Kalau Tuhan gak ingat, Tuhan gak mungkin jawab dong. Dengar, ada yang Tuhan yang gak jawab, ada yang Tuhan kritik habis-habisan. Ini udah jelas contoh daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh wanita Kristen, oleh orang Kristen, oleh pendeta Kristen, oleh hamba Tuhan Kristen, tapi tidak dianggap sama Tuhan semuanya. Kenapa? Apa karena yang berdoa orang miskin? Apa karena yang berdoa mungkin orangnya sangat-sangat jahat? Bukan karena keberadaan latar belakang kita yang secara penampilan yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Saul udah jelas raja. Marta udah jelas pelayan Tuhan yang sangat sibuk luar biasa. Pelayanan dari Senin sampai Sabtu, nggak pernah tidur-tidur, nggak pernah bernafas, pelayanan terus luar biasa. Tapi doanya Tuhan kritik. Artinya apa? Jangan sampai kita punya doa jenis seperti itu. Nanti kita lihat, ya di sini. Doa bisa menjadi zona nyaman yang terselubung kesannya rohani. Hati-hati, dan iblis sangat tahu bahwa makanya dia tidak selalu gentar mendengarkan doa orang Kristen. Iblis nggak takut dengan doa orang Kristen karena jenis doa itu menentukan. Hari ini mari kita koreksi. Kenapa doa ini semuanya tidak dianggap Tuhan? Kenapa enggak Tuhan jawab? Kenapa Tuhan enggak ingat doa kita? Padahal sudah bertahun-tahun kita doakan, kok Tuhan tuh enggak tersentuh? Kok Tuhan bisa enggak ingat? Tapi orang yang baru berdoa sebulan, kok Tuhan bisa ingat doanya? Kok aku sudah 100 tahun enggak Tuhan ingat? Nah, ini kita akan bongkar supaya kita bisa tahu penyebab doa kita makanya enggak bisa menyentuh Tuhan. Rupanya ini daerah nyaman yang pertama, yang berbahaya, yang kesannya rohani, tapi rohani di mata surga. Amin. Mukanya semua tegang. Ini semua. Betul? Iya loh. Tapi kalau aku tahu Sukacita tidak begitu. Saya pernah loh waktu itu pelayanan, aku lupa di mana ya. Itu muka kuda nyil semua. Wah, itu aku beratnya luar biasa. Lebih berat dari bawa 1 ton loh. Ya, tapi terakhirnya akhirnya mereka bisa menerima, dan itu luar biasa ya. Kalau Roh Kudus yang sudah ngomong itu nggak ada satupun yang bisa menahan. Ya, makanya jangan coba-coba kalau kita mau melayani atau menyampaikan kebenaran atau kita mau ngomong nasihatin seorang, jangan pakai kekuatan, tapi pakai Roh Kudus. Itu pasti powerful. Ya, oke. Kita lihat sekarang 5 penyebab Tuhan menepis doa orang Kristen. Kita ngomong 5 aja. Kalau kita buka banyak sekali, tapi kita buka 5 yang sangat-sangat itu sering dilakukan oleh wanita Kristen ya. Yang pertama, Lukas 10 ayat 49 tadi. Apa tadi katakan? Lukas 10 ayat 49 tadi, coba baca. Ayo. Lukas 10 ayat 49. Bukan ayat 4 ya, ayat bukan 49, ayat 3 ayat ke-40, Lukas 10 ayat 40 ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku biarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini doa yang bagaimana? Doa yang merasa sudah melakukan banyak, tapi nggak ada yang menganggap. Dia butuh penghargaan. Kalau engkau butuh penghargaan, engkau tidak akan pernah bisa menyentuh hati Tuhan. Saya kurang apa Tuhan? Aku udah baik sama suamiku Tuhan. Aku sudah sering ngalah Tuhan, tapi tetap aja dia bohong sama saya Tuhan. Aku perhatikan dia waktu sakit, sampai 5 tahun dia sakit kena stroke, aku jaga. Tapi giliran aku bengek, dia lupakan Tuhan. Kok gitu Tuhan? Waktu engkau menuntut penghargaan dari manusia, sampai kapanpun Tuhan tidak akan tertarik mendengar doa kita. Dulu aku seperti itu. Aku tuntut suamiku untuk bisa melakukan apa yang melakukan. Tuhan, kan aku sudah pelayanan Tuhan, kenapa sampai sekarang? Makanya Tuhan gak jawab-jawab masalah saya. Kan Tuhan bilang, siapa kau? Belum apa-apa kau sudah menuntut penghargaan.
Tidak ada hak kita untuk menuntut penghargaan sama Tuhan. Karena kalau kita sampai bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang di sekitar kita, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Jangan tuntut orang mesti baik karena kita baik. Engkau bisa baik, orang bisa jahat. Waktu engkau ingat-ingat tentang engkau punya kebaikan, engkau nol di mata Tuhan. Ini Marta, ini pelayan. Seringkali ini telah terjadi pada orang yang tahu kebenaran. Saya sudah ini Tuhan, saya sudah ngalah Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa sampai sekarang Tuhan, ekonomiku begini? Makin engkau tuntut Tuhan untuk perbaiki ekonomimu, karena engkau punya kebaikan, sampai kapanpun ekonomimu tidak akan pernah baik. Amin. Betul, ini gak enak memang firmannya. Makanya aku paling resikonya nanti minggu depan mungkin gak ada yang mau datang lagi. Tapi rugi kalau kita sekarang ada di comfort zone yang berbahaya, yaitu comfort zone yang namanya doa. Makanya gak heran, jadi jangan tanya nanti kenapa ya, mungkin doa saya kurang mujarab. Itu ada yang SMS saya, Bu Indri, kalau Ibu Indri doa kayaknya Tuhan dengar, kalau saya enggak. Salah. Semua kita Tuhan bisa dengar doa kita. Kalau kita gak punya kriteria yang tadi suka menuntut orang lain untuk baik sama seperti kita baik dengan dia. Jadi mau dia jahat, gak usah tuntut. Karena makin kau tuntut, makin doamu gak akan Tuhan gubris. Sayang sekali, udah habis waktu, air mata 5 ember, udah ingus 5 kilometer, tisu sampai 10 gulung, ya, belum lagi mata lama-lama jadinya jadi makin bengkak. Kalau bengkak mesti operasi ke Jepang, itu mahal lagi, banyak sekali biayanya keluar, tapi sia-sia hasilnya. Buat apa? Itu kalau aku enggak, setiap air mata aku percaya ini pasti ada artinya di hadapan Tuhan. Itu yang bisa membuat engkau bisa jadi pribadi yang maksimal. Yang pertama tadi katakan adalah doa yang suka menuntut. Siapa dia? Marta. Orang Kristen hamba Tuhan nggak jadi jaminan. Yang kedua, buka Markus 11 ayat 25 dan 26. Markus 11. Ini juga membuat engkau tidak bisa mengalami doa yang dijawab Tuhan. Makanya Tuhan tidak ingat doa kita. Bukan masalah engkau tidak berdoa, engkau sudah berdoa, tapi Tuhan tidak ingat. Kenapa? Gara-gara ini. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas? Doanya memang sering doanya, tapi masih sakit di hati saya. Tapi doa terus. Dan doanya luar biasa. Itu luar biasa doanya. Sampai suaranya sampai melengking ke 5 km di sana. Tapi gak bisa. Tapi saya gak bisa nerima begini. Tapi saya sama Tuhan sayang. Gak mungkin lah. Bagaimana engkau bisa sayang sama Tuhan kalau engkau tidak bisa mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti engkau? Tidak mungkin. Makanya sampai lebaran monyet gak bakal dekat Tuhan. Itulah aku begitu. Aku benci dengan keluarga besar saya. Aku pernah benci dengan suamiku, karena suamiku pernah selingkuh. Aku berdoa memang, doanya luar biasa. Itu kalau berdoa tuh rasanya seperti orang-orang tuh seperti aku di surga kok. Dan aku merasakan hadirat Tuhan. Bohong. Kalau engkau belum bisa mengampuni, bohong itu hadirat Tuhan. Itu aku alami. Jadi jangan pernah bilang, ibu sih mungkin beda. Siapa bilang? Kalau aku ngalami seperti itu, bisa sebagai hamba Tuhan, bisa gak ngampunin, tapi bisa berdoa 3 hari 3 malam. Itu berarti orang-orang yang ada di comfort zone. Doa dipakai sebagai tameng rohani. Amin. Belum kau yang makin jelek. Yang gak bisa ngampunin itu gak bisa dibohongin. Itu semua tuh produk iblis. Engkau tidak ngampunin, tapi engkau tetap berdoa. Buat apa? Tadi dikatakan sebelum engkau mengadakan pemberesan dengan saudaramu, lu gak usah ke gua, gak ada gunanya kata Tuhan. Maka Tuhan gak ingat doa kita. Bukan masalahnya doanya gak pintar bahasanya. Tuhan gak tertarik dengan bahasa yang sangat, ibuku, hatiku pintar. Orang banyak doanya keren, tapi di sininya masih menyimpan sakit hati. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan ingat doa kita. Makanya rugi. Waktu aku menyimpan kepahitan, suamiku bukan makin berubah, makin main perempuan. Tapi sudah aku berikan pengampunan. Itu total Tuhan bisa ubahkan. Jadi ingat, menyimpan kepahitan tidak membuat keadaan berubah. Tapi yang pasti engkau yang berubah, kehilangan sukacita. Mau pilih mana? Nggak ada cerita apapun. Makanya virus yang paling ganas bukan kanker lagi. Tahu nggak? Kanker bisa disembuhkan, bisa. Terutama kanker itu penyakit orang kaya. Tuhan itu adil. Karena kalau kemo itu mahal. Makanya orang-orang kaya yang banyak kena kanker, penyakit jantung itu orang kaya. Karena mahal. Itu kalau misalnya bedah, itu bypass itu mahal.
Makanya pakai ring 1, ring 2, ring 3, ring emas, ring tunai. Iya, betul. Ya, ada ring road segala macam ya. Tapi yang paling penyakit berbahaya bukan kanker lagi, bukan lagi AIDS. AIDS juga bisa ada penyembuhannya, ada obatnya. Yang paling bahaya adalah penyakit yang namanya absintus, kepahitan. Sepertiga orang Kristen akan mati gara-gara kepahitan. Makanya datang beribadah tiap minggu, doa tiap hari, ikut doa puasa, jaringan doa nasional, jaringan doa kota, semua doa diikutin. Tapi nggak mengalami perubahan. Kenapa? Masih menyimpan sakit hati. Ibu-ibu ya, yang paling gampang sakit hati memang perempuan karena pakai perasaan. Ya, perempuan kan dikit-dikit tapi perasaan saya kan. Perasaannya jadi laki-laki aja. Kalau untuk perasaan jadi laki-laki. Laki-laki itu nggak terlalu banyak pakai perasaan, pakai logika. Tapi kalau wanita banyak pakai perasaan. Makanya Petrus waktu pakai perasaan dirasakan angin sakal tenggelam. Orang yang pakai perasaan ikut Tuhan pasti tenggelam rohani. Hati-hati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, doa yang berbahaya yang ketiga. Doa Matius 6 ayat 7. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu jangan kau bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Doa itu gak usah dihafal. Betul? Ada orang doa dihafal loh. Kayak pidato. Betul. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh enggak mungkin. Kita kan ketemu sama Bapak kita, ngomong dari hati ke hati aja. Walaupun nggak pintar berdoa, misalnya Tuhan, aku nggak tahu mau ngomong apa Tuhan, tolonglah Tuhan. Kenapa? Ini enggak, dia pakai pidato, protokoler. Dia kayak SBY lagi ngomong pidato. Dengan hormat, saudara-saudara. Oh, Tuhan bilang lu ngomong sama gua, apa ngomong sama siapa? Kita ngomong sama Bapak kita loh. Satu-satunya agama di dunia ini yang manggil Tuhannya adalah Abba, itu hanya Kristen. Kesempatan kita ngomong sama Bapak itu sebebas-bebasnya. Itu gak usah pakai hafalan, gak dari otak tapi keluar dari hati yang terdalam. Mungkin kalau tidak pintar bahasa Indonesia, gak apa pakai bahasa Hokkien, gak apa pakai bahasa Mandarin, gak apa pakai bahasa Batak. Tuhan ngerti semua bahasa. Kalau agama lain hanya satu bahasa dia ngerti Tuhannya. Kalau Tuhan kita, wow, semua bahasa dia bisa ngerti kok. Gak usah pakai bahasa, pakai hanya gini, udah ngerti dia. Itu lebih hebat lagi. Betul? Itu aja. Udah ngerti. Lo orang Bapak kita, bro. Makanya jangan jadi kaku. Doa itu jangan kaku, jangan pakai hafalan. Pengalir, itu luar biasa. Tuhan suka doa seperti itu. Ya, yang keempat. Doa yang bagaimana? Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Doa yang bimbang tidak ada kuasa, tidak menyentuh Tuhan. Bukan masalah nggak panjangnya doanya, bukan masalah air matanya nggak 5 ember, tapi habis doa ia nggak bilang. Udah siap doa, jangan lagi konsultasi sama orang lain. Itu yang bikin kau bimbang. Waktu kau berdoa kau yakin, terima kasih Tuhan, suamiku pasti Tuhan akan boleh. Pas habis siap doa, Cici, gimana suami saya? Udahlah Ci, kagak bakalan. Goyang lagi dia, percuma doanya. Ibu-ibu jangan terlalu banyak curhat sama orang, ya. Kalau engkau curhat sama orang, pilih kepada siapa kau curhat. Kalau membuat engkau bimbang, itu gak mungkin dari Tuhan. Orang yang curhat itu membuat dia mantap dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ingat ya, pemulihan keluarga itu janji Tuhan. Pemulihan ekonomi itu janji Tuhan. Pemulihan kesehatan itu janji Tuhan. Makanya jangan pernah tanya sama orang. Apalagi kalau orang itu bilang, udah sih, kayaknya memang udah nasib lu begitu. Apalagi ada yang usulkan, dia cerai aja. Itu bukan dari Tuhan. Kalau engkau cerai dengan suamimu yang sekarang main judi, nanti kawin lagi, dapat suami yang tukang pukul. Karena itu bukan rencana Tuhan. Tuhan gak bilang, maka gantilah bajumu tiap minggu. Gak ada. Kalau agama lain boleh, kalau gak cocok boleh ganti lagi. Beda sama kita. Yang kelima, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Doa yang sakti, doa yang sepakat, doa yang unity, ini powernya luar biasa. Mungkin kau bilang, begini saya nggak bisa berdoa dengan suami saya. Engkau berdoa dengan anakmu.
Mungkin kau tidak punya anak, engkau berdoa dengan orang tuamu. Mungkin kau tidak bisa punya teman, gak punya anak, gak punya suami, gak punya siapa-siapa, engkau berdoa dengan teman pelayananmu. Makanya orang Kristen harus punya komunitas. Kalau engkau hidup sendiri, engkau tidak akan kuat. Karena siapa yang merasa dirinya kuat itu sudah jatuh. Saya saja minta topangan doa dari pendoa. Karena siapa bilang Musa gak bisa penat? Tangan Musa bisa jatuh? Bisa. Makanya itu ditopang sama siapa? Hur Maharun. Artinya apa? Ini gunanya makanya kita itu punya komunitas. Ibu-ibu kalau di tempat ini kau belajar dari mulai sekarang ada punya teman-teman. Merasakan memang ini dari Tuhan, tuntunan Tuhan. Ayo, bisa engkau share. Pokoknya kalau dari Tuhan tuh engkau pasti bilang ini teman untuk share bagus. Teman untuk share, saling menguatkan, saling mendoakan. Gak langsung mungkin jawaban Tuhan ada, tapi dengan engkau kuat aja itu udah mujizat luar biasa. Karena jawaban doa bukan hanya cuma selesai masalah, tapi kuat menghadapi badai itu mujizat besar. Amin. Saya pernah sampaikan kemarin sama kalian ya tentang apa yang terjadi dengan hotel saya yang di Puncak. Itu yang kemarin longsor itu kena lumayan, itu longsor hampir 500 juta. Dengan keadaan kondisi aku lagi cash flow-nya lagi tidak ada. Karena perusahaan kita tuh tidak punya uang cash. Setiap ada uang cash kita bangun. Emang orang bisnis biasanya begitu. Ya, itu dalam keadaan longsor. Dan keadaan longsor udah gitu juga dalam keadaan ada dituntut. Itu orang rumahnya hanya cuma rumah biasa sederhana. Itu rumahnya hanya dari kayu, hanya cuma dari asbes. Tapi kalau berapa dituntutnya Ibu Indri? 350 juta. Dan dia pakai partai dari Hanura. Dia bilang nanti kalau sampai nggak bisa ini saya akan masukkan pengadilan. Wow. Apa itu bukan masalah? Masalah. Tapi kalau engkau mau belajar untuk engkau mengandalkan Tuhan, kalau engkau tidak bimbang dengan janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah apa? Selalu meluputkan kita dari orang-orang yang curang. Itu pegang. Dan ternyata apa? Tadi malam ada telepon, katakan yang saya bilang tadi Tuhan ini kok lama. Asuransi itu tertunda-tunda. Kemarin baru udah di drop semua uangnya. Itu karena Tuhan Yesus. Makanya hari ini mari, jangan pernah kita bimbang dengan janji Tuhan. Makanya bagaimana nggak bimbang Bu Indri? Makanya ikut ibadah suka-suka cita, biar tahu janji Tuhan itu apa aja. Ya, janji Tuhan apa? Awet muda janji Tuhan nggak? Mana ayatnya? Ada ayatnya. Ada. Yosua umurnya berapa? Pak, seusui. Tapi dia bilang aku masih kayak 40 tahun. Berarti awet muda, Bu. Makanya jangan takut dengan tua, Bu. Betul? Pokoknya walaupun kaca mengatakan kau tua, bilang aku tetap muda. Betul? Ya, kacanya yang salah, bukan kitanya. Ya, makanya perlu tahu kebenaran firman Tuhan supaya nggak bimbang. Yang bikin kita makanya sering bimbang, firman Tuhannya tahunya setengah-setengah. Iblis tuh main di setengah-setengah. Tapi iblis gak pernah main, dia betul-betul tahu firman Tuhan. Maka di tempat ini, setiap hari Rebo, itu kan ada tentang karakter building. Biar engkau tahu semua tentang kebenaran. Makanya datang. Siapa yang kemarin bawa jiwa hari ini? Yes, pilih. Ada beberapa saya. Keren. Siapa lagi bawa jiwa? Mana saya? Luar biasa, 2, keren. Oh tadi ibu lubis ya, keren. Siapa lagi bawa jiwa? Iya, keren. Siapa lagi? Amin. Yang gak bawa jiwa apa tangan? Bertobatlah engkau. Ayo dong ya, supaya kita menjadi pribadi luar biasa. Kasihan mereka, mungkin mereka dalam keadaan mau cerai. Mungkin ada teman kita yang dalam keadaan putus asa, atau mungkin ada yang banyak utang mau bunuh diri. Ayo dong bawa ya. Kan gak akan rugi kau bawa ya. Anggaplah sekarang mungkin engkau pakai mobil, gak akan rusak lah engkau punya job gara-gara dia ikut 1 orang. Amin. Doa tadi ada 5 yang membuat engkau tidak bisa. Coba kita ulang. Apa aja doa yang membuat engkau tidak bisa mendapat jawaban Tuhan, yang tidak diingat Tuhan, yang tidak membuat Tuhan tertarik untuk menjawab, bahkan Tuhan kritik. Doa yang bagaimana yang pertama? Ya, siapa yang mulai sekarang gak mau lagi nuntut dari apa-apa, dari mertuanya, dari suaminya, dari orang tuanya? Angkat tangan. Yang lain masih aja berantem. Ya, stop menuntut ya. Gak usah bilang akunya Bu Indri, aku aja aku. Yang kedua apa? Iya, gak ada gunanya kamu berdoa. Mau 3 hari 3 malam, mau pakai bahasa roh sekalipun, tidak ada gunanya. Karena sebelum engkau memberikan pengampunan, Tuhan tidak akan pernah mendengar doamu, menjawab doamu. Yang ada Tuhan kritik lu. Siapa lu? Lu aja gak mau ngampunin, lu suruh gua ngampunin. Tidak akan gua ampunin, kata Tuhan. Yang ketiga doa yang bagaimana? Iya, doa yang pakai hafalan. Jangan pakai hafalan sama Tuhan. Pakai bahasa anak dengan bapak. Kalau anak dengan bapak gimana ngomongannya? Kalau anak saya, kalau ngomong sama saya, sama suami saya itu simpel aja, gak panjang-panjang. Kayak dia lagi sakit ini hari, ya. Dia lagi sakit, tadi pagi jam 7, aku lagi pas lagi ngirimin SMS semuanya, dia bilang gini, jam 6:30. Dia bilang gini, Ma, dia keluar dari kamar, dia keluar, Ma, halo, itu.
Itu kalau anak kecil, dia tahu persis papanya, walaupun nggak usah banyak ngomong, nggak usah pakai 5 km panjangnya doanya, tapi dia tahu apa yang pasti bisa dilakukan mama papanya. Nggak usah banyak-banyak, dia sedang rumah peluk mah, langsung aku datang, aku peluk. Cuma 2 menit aku belum bisa pergi lagi. Artinya sederhana bahasanya. Nggak usah pakai bahasa Ibrani, Greka susah-susah, ya susah, ngafalnya susah. Kalau agama lain memang mesti pakai bahasa yang satu, karena dia nggak ngerti Tuhannya pakai bahasa yang lain. Kalau Tuhan kita hanya bahasa batu aja, lu tahu? Lu tahu Tuhan? Artinya dia udah makan 4 hari Tuhan. Makanya aku bangga sama Tuhan Yesus. Oke. Comfort zone yang kedua. Comfort zone yang kedua adalah apa? Yuk kita buka Yosua 6 ayat 12. Yosua 6 ayat 20, sorry. Yosua 6 ayat 20. Ini comfort zone kedua, hati-hati, jangan anggap enteng. Lalu bersorak-soraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ini bicara tentang apa? Pujian penyembahan. Wow, itu pujian penyembahan itu powerful. Itu tembok Yeriko, itu bisa rontok, itu tidak main-main loh. Tembok Yeriko bicara tentang apa? Masalah utang, masalah sakit, masalah suami yang keras kepala, masalah anak yang narkoba. Itu semua tembok Yeriko, itu semua bisa rontok waktu engkau naikkan pujian penyembahan. Berarti pujian penyembahan itu aman. Kalau itu versi pujian penyembahan Tuhan. Karena tidak semua pujian penyembahan punya power untuk menghancurkan tembok Yeriko. Jadi jangan anggap enteng bisa kita sembah, kami lagi pujian penyembahan. Betul, kalau memang itu pujian penyembahan seperti yang dilakukan oleh Yosua. Tapi banyak orang pujian penyembahannya versi yang satunya. Ayo kita buka Markus. Makanya gak heran gak mengalami apa-apa. Markus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Dapat? Markus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Siapa yang datang? Kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu apa? Yes! Iblis juga bisa pujian penyembahan, Bu. Yang pertanyaan, apakah bisa model gaya Legion ini menghancurkan tembok Yeriko? Tidak ada. Yang ada kalau kau baca seterusnya, boro-boro bisa menghancurkan masalah. Yang ada dia jadi hancur hidupnya. Kenapa? Masuk ke dalam babi dan mati dalam jurang. Pujian penyembahan itu bisa malahan menyerang kita kalau engkau tidak berikan yang terbaik dari Tuhan sesuai versinya Tuhan. Jangan anggap enteng dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan versi Legion tidak akan pernah bisa menghancurkan Jericho dalam kehidupan kita. Sama seperti doa tadi. Nggak semua doa itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ada doa yang Tuhan tidak jawab, ada doa yang Tuhan tidak dengar, ada doa yang tidak Tuhan ingat, ada doa Tuhan kritik. Pujian penyembahan juga begitu. Akhirnya si Legion ini semua masuk ke dalam jurang, mati, korbannya 2.000 babi. Ini serangan balik. Hati-hati dengan pujian penyembahan. Maka jangan sembarangan. Jangan sembarangan masuk ke hadirat Tuhan dalam keadaan masih terikat dengan Legion. Apa Legion? Ya, Legion itu 6.600 roh jahat. Ciri khas daripada Legion yang pertama adalah apa? Itu dikatakan dalam keadaan dia memukul-mukul dirinya. Waktu engkau masih melukai dirimu, melalui apa kita bisa melukai diri? Mungkin kau bilang, aku tidak pukul dengan batu, Bu, diri saya. Tapi engkau masih menyimpan tadi yang sakit hati namanya. Sakit hati itu melukai hati kita loh. Betul nggak? Namanya sakit hatinya. Berarti kan hatinya luka. Waktu engkau izinkan engkau pukul dirimu dengan batu, engkau izinkan engkau dilukai, engkau izinkan engkau sakit, engkau izinkan engkau sampai berdarah-darah hatimu gara-gara engkau tidak bisa mengampunin, engkau tidak akan pernah berkenan dalam pujian penyembahan. Makanya bukan masalah suaranya nggak bagus, mungkin suaranya luar biasa sampai kalah sehat daripada Indonesian Idol. Tapi masih sering pukul dirinya pakai batu. Itu Legion. Nggak akan bisa menghancurkan Jericho. Maka hati-hati dengan pujian penyembahan. Itu caranya iblis. Karena iblis memang masuk dari pujian penyembahan. Siapa dia? Lucifer. Penyembah yang paling hebat dalam alam semesta ini sebelumnya adalah Lucifer.
Tapi akhirnya dia mempunyai legion dalam hidupnya. Akibatnya membuat ia akhirnya dicampakkan ke bumi ini. Maka hati-hati dengan hanya sekedar pujian penyembahan. Itu tentang hadirat Tuhan. Sama juga dengan perjamuan kudus. Jangan berani makan perjamuan kudus kalau kita masih belum memberesan dengan Tuhan. Itu jadi kutuk sama kita. Amin. Banyak ada orang ibu-ibu. Saya pernah ketemu ada seorang ibu. Saya ikut ajak ke pelayanan. Itu luar biasa. Pas mau berangkat, tiba-tiba sebentar ibu mau perjamuan kudus dulu. Tiap menit dia perjamuan kudus. Bagus kalau memang dia sudah betul-betul ada kekudusan. Yang bahaya baru maki-maki orang minum perjamuan kudus. Itu bisa serangan balik, Bo. Amin. Mari, apa saja legion? Legion ada di kuburan. Itu bicara tentang apa? Orang yang pesimis. Itu orang yang pesimis. Orang yang pesimis tidak akan pernah bisa pujian penyembahannya berbau harum di hadapan Tuhan. Pesimis, sudah. Makanya suaranya false yang keluar. Aku mau cintanya sekarang dapat. Siapa sih yang masih cari jodoh? Ada? Yang cari jodoh. Jangan mentang-mentang gara-gara mungkin ada kepala 3, kepala 4, kepala 5 pesimis ya. Kalau memang Tuhan katakan engkau mendapat pasangan, pasti Tuhan akan berikan. Tapi jangan paksakan dirimu. Ya jangan paksakan. Daripada gak kawin asal kawin, bahaya. Karena pernikahan itu awal dari apa? Kalau enggak neraka, itu surga. Betul? Betul gak? Siapa yang setuju? Ya. Kalau kita bisa memaintainnya, itu menjadi surga sebelum kita masuk ke surga. Itu rumah tangga. Tapi kalau engkau tidak bisa memeliharanya, itu kayak kapal pecah. Tiap hari ribut dulu. Maka jangan yang penting. Tapi Bu Ida, banyak ibu-ibu begitu. Bagaimana sekarang Bu? Berapa anaknya? 4. Terus gimana anak-anaknya? Iya Bu Ida, kalau saya sih sekarang sudah bebas. Anak saya sudah kawin. Dia nggak tahu itu mulai masalah datang. Betul. Makanya bukan bangga dengan anaknya kawin. Sudahkah anakmu siap untuk menikah? Itu yang perlu pertahankan. Kalau dia menikah, nggak siap, jebol. Amin. Karena hanya gara-gara odol aja bisa berantem. Yang satu dari bawah, satu dari atas, betul? Betul itu, betul. Betul. Aku punya suami itu luar biasa. Kalau pakai handuk itu, wah luar biasa. Itu pakai handuk, kadang-kadang itu handuk itu bisa belah biji, langsung habis 1 hari bisa 3. Karena setiap hari pakai handuk baru. Kalau aku karena mungkin ibu mirip, pakai handuk seminggu baru ganti gitu. Nah, itu juga nggak boleh seminggu gitu. Tapi artinya seringkali perbedaan itu dari hal kecil yang membuat engkau jadi ribut. Makanya itu jangan anggap pernikahan segala-galanya. Kalau engkau tidak siap untuk menikah, jangan menikah. Dikatakan tadi adalah apa? Kalian ngomong apa makanya sampai ke sana? Iya, pesimis. Kuburan bicara tentang apa? Minder. Ibu-ibu nggak usah minder, ya. Karena minder itu legion. Kalau engkau minder, pujian penyembahmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ada sih yang minder? Karena mungkin dia cuma sekolah SD, hanya kelas 5 SD. Nggak usah minder, karena Tuhan nggak cari orang pintar kok. Tuhan katakan yang bodoh, yang nggak layak, yang hina, itu yang pakai luar biasa Tuhan. Kenapa Tuhan pakai waktu pondok daun, Tuhan pakai keledai? Kenapa nggak pakai kuda dari Australia? Keledai kok mukanya pun on kan? Tapi kalau kuda dari Arabia atau kuda Australia kan gagah kok, betul. Wah keren. Coba lihat aja pertandingan daripada orang-orang Inggris. Itu Pangeran Charles. Pakai apa dia? Kalau main polo? Pakai kuda, nggak ada pakai keledai. Tapi kenapa Tuhan pilih keledai? Memang cara Tuhan itu luar biasa. Makin engkau nggak dianggap orang, makin engkau dipakai Tuhan. Maka jangan ada alasan minder. Wanita itu paling gampang minder. Ya mungkin badannya agak besar. Jangan minder. Udah pernah saya bilang ini mumpung belum akhir zaman. Kalau nanti akhir zaman daging itu bisa mahal sekali. Jadi simpanlah dagingmu yang ke kanan ke kiri, mengembang ke kanan ke kiri untuk nanti cadangan untuk akhir zaman. Benar? Ibu-ibu nggak usah minder. Mamaku itu orang yang sangat gak minder. Ada di sini mungkin yang kenal ibu saya. Ayahku tuh ganteng luar biasa. Makanya anaknya kan juga agak cantik. Ayahku ganteng, putih, tinggi, bule, orang kaya. Ibuku orangnya sederhana, tingginya 1,50 m. Udah gitu kulitnya agak hitam, hidungnya pesek.
Udah gitu nggak pernah gaya, bajunya hanya kebaya model bahola. Tapi dia selalu bilang begini sama kami semua, karena anak ibuku ada 6 perempuan, laki-laki 3. Dia bilang, memang aku lebih jelek dari kalian, tapi yang paling ganteng sama yang paling kaya suamiku, kata mereka. Betul, betul. Kakak-kakak saya suaminya nggak sekaya ayah saya, nggak seganteng ayah saya. Jadi ibu itu nggak pernah minder. Itu kalau dia bilang bahasa Inggris tuh dia pelajar 1, 2, 3. Bilang apel aja nggak bisa. Dia bilang apel. Tapi dia tidak peduli apel, pokoknya ngomong dia. Hey, how are you? Gitu. Tapi orang semua ngerti. Itulah urapan khusus. Makanya jangan minder ibu-ibu, ya, karena minder itu legion. Karena orang hidup nggak mungkin tinggal di kuburan. Minder bukan produk surga. Amin. Ya, oke. Sekarang yang ketiga, comfort zone yang ketiga. Tadi yang pertama adalah apa tadi? Adalah doa. Yang kedua adalah pujian penyembahan. Yang ketiga kita lihat, ini yang lebih berbahaya lagi, karena ini banyak orang merasa aman dengan yang ini, ya. Matius 10 ayat 45, ini memang sudah kita lakukan, mungkin sebagian sudah melakukan ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini banyak membuat orang Kristen melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan diajarkan kita mesti melayani, bukan hanya dilayani. Betul. Tapi apa semua pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan? Apa pelayanan itu bisa membuat engkau menyentuh hati Tuhan? Belum tentu. Makanya hati-hati yang sudah melayani. Melayani itu daerah comfort zone yang paling berbahaya yang dipakai oleh iblis. Kenapa saya bilang itu? Buka 1 Korintus 15. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat ke 13 dan 14. 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14. 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14 dikatakan apa? Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar seperti rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Wow, iblis ada dalam mana? Pelayanan. Makanya jangan merasa aman udah melayanin. Ya, Ibu Indri, oh aku pasti masuk surga lah karena aku sudah pelayanan. Belum tentu. Karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Dan ternyata iblis itu paling banyak ada dalam pelayanan. Makanya hati-hati dengan ini, buka ini. Jangan sampai kita termasuk yang di sini yang sudah melayani. Matius 7 ayat 21 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau, enyah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ngeri. Boro-boro Tuhan memberkati kita, Tuhan gak kenal kita. Jadi Tuhan bukan gak kenal orang yang kafir di luar sana saja. Orang Kristen yang sudah pelayanan ternyata belum tentu jaminan dikenal oleh Tuhan. Ini fakta yang berkata Tuhan Yesus. Ini bagaimana Bu Indri? Karena orang gak ngerti apa sih arti pelayanan sebenarnya. Apa arti pelayanan? Siapa tahu? Apa arti melayani? Arti melayani hanya simpel. Melayani bukan hanya berkhotbah. Maafkan saya ya, banyak sekali orang Kristen salah pengertian. Kalau sudah berkhotbah dianggap sudah pelayanan yang hebat. Sorry ya, mimbar itu gak segala-galanya. Sorry, mimbar gak segala-galanya. Saya pelayanan mimbar itu udah 11 tahun. Gak segala-galanya. Aku hebat di mimbar kalau gak ada yang menopang dalam doa. Bohong. Pelayanan itu bisa bermacam-macam. Ada pelayanan doa. Ada gak pelayanan yang ngatur kursi? Ada. Karena kalau kursi gak diatur, bagaimana kita mau 2 jam di sini? Bayangkan sekarang kita 2 jam berdiri terus. Kira-kira gimana? Coba. Berdiri terus 2 jam. Enggak. Yang tadi hidupin AC itu pelayanan enggak? Bayangkan sekarang mati lampu, enggak ada AC, enggak ada kursi, enggak ada WC. Kira-kira gimana? Nyaman enggak? Ini pelayanan itu bukan hanya mimbar. Nah seringkali makanya orang pikir pelayanan itu hanya mimbar. Pelayanan itu hanya misalnya sekarang pakai baju seragam. Sorry, baju seragam enggak segala-galanya. Jadi apa arti pelayanan? Pelayanan itu hanya satu kuncinya, kerendahan hati. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa melayani versi Tuhan Yesus. Loh, jadi berarti Bu Indri, tidak semua pelayan Tuhan itu rendah hati. Tidak, kita buktikan sekarang. Saya yang buka cuma 7. Banyak orang Kristen ngaku pelayanan tapi tidak rendah hati. Makanya pelayanannya sebenarnya 0 di mata Tuhan.
Ya apa gunanya? Makanya jangan bangga dengan pelayanan. Kalau saya nggak bangga, saya bilang, saya sudah 1000 tahun loh pelayanan. Masalahnya pelayanannya itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, gitu loh. Ya, apa pelayanan yang tidak rendah hati? Orang yang rendah hati, itu pasti pelayanannya itu mau mendengar daripada hanya ngomong terus. Tapi aku ngomong ya wajar, aku bohong banget. Kalau aku juga dengar, gimana caranya gitu? Paling gampang ketahuan orang yang melayani itu mau kasih waktu untuk mendengar. Dari mulai mana engkau bisa pelayanan dalam rumah tanggamu? Waktu suami ngomong kita dengar nggak? Atau suami ngomong, suami, nggak bisa Pak, oh nggak begitu, bukan. Ini loh Pak, ayatnya di sini Pak. Engkau berkhotbah sama suamimu nggak akan berubah dia. Tapi waktu engkau dengar dia ngomong dan engkau doakan, bisa dia berubah. Kenapa saya bilang begitu? Yesus pelayanannya luar biasa kepada perempuan Samaria. Apa rahasianya? Perempuan Samaria itu luar biasa loh. Satu kampung bertobat. Kalau kampung itu ada berapa? Kurang lebih 1.500 orang. Dia baru bertobat, baru kurang lebih mungkin baru 1 hari waktu itu. Dia bisa bawa minimal setahun, bisa bawa 1.500 orang. Siapa sini yang sudah setahun ikut Tuhan? Kenapa? Baru bertobat hari ini semua, luar biasa. Siapa yang sudah minimal 5 tahun? Angkat tangan. Jadi orang Kristen. Orang Kristen. Ayo. Orang Kristen. Ya, saya mau tanya, sudah berapa banyak kau bawa jiwa pada Tuhan? Sudah berapa banyak? Ada satu kampung, saya bawa satu kampung, angkat tangan. Seringkali kita bilang itu kan bukan bagian kita, Bu Indri. Perempuan Samaria bukan pendeta, bukan. Tapi dia melayani. Kenapa dia bisa melayani? Karena Tuhan kasih waktu sama dia ngobrol. Bayangkan ngobrol di sumur tua, di sumur jam 12 siang. Itu panasnya luar biasa. Dan Tuhan waktu itu dalam keadaan capek. Nanti baca di Yohanes 4. Itu Tuhan lagi capek dan lapar. Waktu engkau punya waktu, memberikan waktu, mau mendengar, itu bukti orang yang rendah hati. Kalau engkau hanya pengen didengar, hanya ngomong terus, engkau tidak akan pernah jadi orang rendah hati. Itu bukan pelayanan. Maka waktu anakmu share, mama, seringkali kita kadang-kadang mendengar, tapi mendengar bahasa Indonesia cuma satu. Kalau bahasa Inggris ada namanya listening, ada namanya hearing. Kalau hearing itu mendengar, tapi kalau listening, mendengar dan memperhatikan. Yang mana kita lakukan selama ini? Karena seringkali memang kita menjawab anak kita, tapi pakai main sambil main BB. Oh ya, terus gimana? Ya udah, gitu aja Bang. Kalau engkau mendengar, waktu suamimu ngomong, itu dengar sambil ngomong. Iya Pak, terus gimana jadi Pak? Itu kelihatan loh, ada empati dalam mendengar. Bukan hanya oh ya udah terus ya udah, kalau saya pakai, bukan itu, bukan jalan keluar. Suami itu pengen ngomong karena pengen dapat masukan, Bo. Ini kan? Ya udah, nggak tahu. Terserah kamu aja, gimana kamu aja loh. Dia pikir daripada gue ngomong lu, makanya dia ngomong sama PL, pemandu lagu di karaoke. Karena dia kasih jawaban. Oh, kenapa ya Mas? Oh, kayak gitu ya. Ya udah Mas, kita pokoknya sabar. Dia merasa teduh kok. Sama istri sendiri nggak teduh. Karena istri nggak mau dengar. Hanya sibuk dengan urusan-urusan BB-nya, urusan salonnya, urusan arisan. Kalau di arisan 5 jam nggak pulang-pulang. Tapi kalau suami ngomong 30 menit, udah lah Pak, capek Pak, ya udah gimana aja lah Pak. Aku kalau suamiku ngomong, dulu aku seperti itu. Aku dulu nggak pakai hati mendengar. Kalau suami saya ngomong, itu suami saya ngomong, aku lagi telepon. Itu kan nih, terus gimana Pak ya? Itu gini-gini. Suami saya bilang, lu ngomong sama siapa sih? Lu kan ngomong sama gue. Lu belum telepon. Sekarang mau aku dalam keadaan mau mandi pun, suami itu paling memang ada jailnya. Bayangan aku baru keluar mandi, baru mau gitu kan? Ya Pak! Untung masih sempat cuci. Tapi kan aku buktikan, aku mau dengar kau. Karena mendengar itu powerful. Mendengar itu kerendahan hati. Berikan waktu buat keluarga. Ibu-ibu punya waktu gak buat anak-anaknya? Kasih waktu. Anakmu yang kecil pun itu bisa ngomong. Batu pun Tuhan bisa pakai untuk ngomong sama kita. Tapi seringkali kita nggak nganggap, lu tahu apa? Nggak bisa. Kalau engkau bisa mendengar orang-orang yang curhat tentang masalah dia, itu mereka bisa terima Yesus loh. Karena sekarang orang terlalu kasihnya dingin, nggak ada waktu untuk mendengar orang lain. Jadi untuk bawa jiwa kepada Tuhan itu sebenarnya gampang. Coba kasih waktu untuk mendengar. Yesus kelebihannya itu suka memberikan waktu untuk mendengar. Maka perempuan pejinah yang 25 kali kawin pun itu bisa tertarik untuk terima Yesus dalam hidup. Amin. Yang kedua, pelayanan itu yang pelayanan rendah hati adalah apa? Nggak asal. Orang yang rendah hati itu nggak asal loh. Contoh soal nggak asal apa? Masuk kamar mandi. Itu ibu kalau masuk kamar mandi disedlok nggak?
Banyak ibu-ibu yang asal loh. Tapi kalau ibu nyembah, mau sepertimu Yesus, tadi aja di sana nggak diseblok. Tisunya buang dong ke tempat sampah. Ini nggak kadang-kadang dibuat begitu aja. Softex bisa di mana-mana. Itu asal, sorry, itu orang sombong. Kalau orang rendah hati, hal-hal kecil pun ada sampah di sana, apa asalnya diambil. Ini enggak, bukan level saya kok. Itu jangan asal. Orang yang asal itu orang sombong. Pelayanan yang asal itu nol di mata Tuhan. Di sini ada yang sudah melayani dalam gerejanya, coba angkat tangan. Ya, coba belajar untuk tidak asal. Bukti tidak asal apa? Jangan datang jemaat duluan daripada kita. Itu asal. Nanti datang alasannya, tadi terlambat sih loh. Kalau nggak tahu memang terlambat, datang dong jam 3 pagi di sini. Itu asal. Memang kesannya sepele, tapi di depan Tuhan itu sombong. Apa namanya lu pelayanan kalau lu sombong? Nol di mata gua, kata Tuhan. Jangan asal. Amin. Saya ada satu gereja, itu pelayanan di gereja itu luar biasa. Itu aku lihat, ini terus terang gereja ini bagus, ini luar biasa. Ini gereja tempat Pak Billy dan Ibu Willy. Ini rata loh saya lihat semua kursinya. Ini nggak asal. Karena pengaruh daripada kursi juga banyak. Ngebayang nggak sekarang kursi ada di sini, ada di sini. Betul? Kursi dirapikan begitu luar biasa. Itu artinya orang yang punya tempat ini rendah hati. Kamar mandi juga ada tisu. Tisu juga tolong. Ya, ada asal kadang-kadang sekali ngambil sampai 1 gulung habis semuanya. Yang penting kan penuangku. Wah, nggak boleh. Karena orang asal itu orang sombong. Amin. Bikin sarapan pagi, jangan asal. Aku asal. Awalnya suka asal. Aku pernah bikin sarapan pagi anakku, itu Havermont. Aku bikin penuh 1 piring. Suamiku bilang apa? Mau makannya pun mau muntah saya katanya gitu. Aku bilang, aduh Tuhan ampuni, aku Tuhan ampuni. Aku bikin rupanya 1 lagi keancaran, asal juga katanya. Jadi kalau sekarang aku bikin Havermont, aku perhatikan betul-betul. Aku juga bisa salah. Tapi kita belajar dari kesalahan, itu Tuhan Yesus baiknya ya. Orang yang rendah hati akan Tuhan angkat tinggi luar biasa. Pelayanan itu sama dengan rendah hati. Ya, yang ketiga. Masih kuat? Orang yang rendah hati. 1 Samuel 2 ayat 26. Ayo. 1 Samuel 2 ayat 26. Ini pelayanan Samuel makanya luar biasa. 1 Samuel 2. Mana nih? 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda semakin besar dan semakin apa? Disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini bicara tentang apa? Orang yang rendah hati itu apa? Disukai. Kenapa bisa disukai? Ramah. Ibu-ibu pelayanan itu rendah hati. Apa bukti orang rendah hati? Ramah. Apa sih salahnya senyum? Saya mau tanya, susah gak senyum? Susah gak? Nah, kenapa kalau gitu gak suka senyum? Ya, senyum aja. Misalnya kalau ketemu orang, apa salahnya senyum tuh gak rugi loh. Apa salahnya bilang shalom? Susah gak bilang shalom? Misalnya, shalom ibu, masuk kamar mandi pernah gak dengar orang? Awas ya teman-teman. Itu bisa kan ibu-ibu ada 6 orang di sana, semuanya sibuk dengan kaca, gak ada tegur-teguran. Luar biasa. Gak ramah, itu bukan pelayanan. Makanya gak heran, padahal kata Tuhan apa, tidak sia-sia jeripayahmu dalam melayani aku. Tuhan hitung semua loh. Tapi gara-gara apa Tuhan gak bisa hitung? Tuhan gak kasih kita berkat. Kenapa? Engkau pelayanan tapi mukamu kayak kuda nil. Apa salahnya bilang shalom ibu, masuk kamar mandi itu kesempatan untuk kenalan loh. Siapa yang ada kenalan di kamar mandi? Saya mau tanya. Gak ada juga bertobat langkah. Itu kesempatan. Mumpung lagi tempat kamar mandinya 3, itu kesempatan. Ibu masuk. Ibu namanya ibu dari mana? Kan bisa ngobrol. Ini enggak? Kalau aku kesempatan kenalan jemaat di sana loh. Ibu siapa namanya? Tadi ibu, oh ya gimana kabarnya anak-anak, gimana sayang? Oke, saya udah baca. Bukan hanya Ibu Indri yang mesti kayak gitu. Semua kita mesti ramah. Karena setiap kita mau dipakai Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mau ya ramah sekarang ya.
ya. Nanti ramah pertama sama siapa? Ramah sama suaminya. Ini tuh ramah nggak sama suaminya? Suami pulang jam 10 malam bagaimana mukanya? Jujur. Misalnya ini, pura-pura masuk selimut, pura-pura tutup mata. Dipikir disamperin, padahal nggak disamperin. Aku dulu gitu. Oh, suami pulang jam 3 pagi, aku pura-pura tutup mata. Dengan aku berharap ini harus cium pipi. Nggak dicium-cium kok. Sampai akhirnya bilang, bangun dong. Kamu pulang jam berapa? Ada ribut. Tapi coba kalau engkau senyum, orang tidur bisa senyum nggak? Bisa. Itu ada magnet. Tiba-tiba suami datang langsung bawa berlian baru. Ramah itu luar biasa. Tuhan Yesus terkenal ramah. Makanya dikatakan dimanapun Tuhan ada berbondong-bondong orang dekat dengan Dia, ya. Kenapa Tuhan pakai semut sebagai contoh? Dikatakan semut kalau ketemu itu kan artinya apa? Dia bilang gini, Shalom. Bagaimana kabarnya, ibu sehat ya? Ayo dong ibu-ibu, Sungai Sukacita sudah hampir 6 bulan. Mesti ada bedanya dengan datang kemari sama belum datang kemari. Coba ibu ini mau tanya, pekerja Sungai Sukacita bagaimana? Ramah-ramah gak? Coba, udah ramah, cantik-cantik gak? Cantik. Udah ramah, cantik-cantik, udah gitu juga diberkati, udah gitu juga masuk surga. Ini udah dia juga gak ramah, muka pun pas-pasan, masuk neraka lagi. Mau pilih mana? Nggak usah cantik fisik. Kalau engkau ramah, muka engkau udah sinar kemuliaan Tuhan. Ya ibu-ibu ya, nanti suami bisa bilang, kamu kok makin saya lihat, kok makin tambah cantik ya kemarin. Kita terus ya. Pasti karena ramah. Tapi kalau engkau jutek terus, nggak heran suami nggak betah di rumah. Ini bukan karena rumahnya jelek, suasananya panas. Karena orang yang ramah bikin suasana sejuk loh. Pernah nggak masuk rumah orang suasananya kayaknya beda? Ih, enak banget rumahmu ini. Iya, karena yang punya rumah ramah. Tapi kok yang punya rumah sangat, siapa lu? Duduk, silakan duduk. Nah, terus ada apa? Rumah, ya? Oke, yang keberapa sekarang? Yang bukti orang rendah hati? Bisa mengerjakan semuanya sendiri, nggak usah minta harus diperhatikan sama orang. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan itu, banyak pelayan Tuhan kayak selebritis. Maunya, oh semuanya, banyak nuntut. Kalau naik pesawat mesti Garuda, banyak. Hotel mesti bintang 5. Kalau engkau sudah banyak permintaan, engkau tidak akan pernah dipakai Tuhan lama. Sekali kau bisa dipakai, habis itu tidak akan pernah dipakai lagi. Saya pelayanan hampir 11 tahun. Aku tidak pernah bikin target PK harus sekian. Banyak hamba Tuhan pakai target. Sekali undang misalnya sekian. Kalau kita sudah pakai target, engkau sama dengan selebritis, tidak akan lama bisa dipakai Tuhan. Kalau saya hanya cuma minta satu, asal aku mau diundang kemana-mana, tidurnya di mana saya? Mau di rumah jemaat atau mau di hotel? Boleh. Yang penting kamar mandinya bersih ya, hanya itu saya minta. Karena kebayang kan, kalau kamar mandinya ada bolong dari atas. Wah, aku pun mandi urapannya beda kok. Hanya kamar mandinya saya bilang, aku minta bersih. Aku tidak persoalan mau di hotel, mau di rumah jemaat, aku tidak persoalan. Tapi kamar mandi bersih itu syarat saya. Karena wajar, kebersihan itu kan penting untuk kesehatan. Oke, nah yang keberapa sekarang? Ya, orang yang rendah hati itu nggak melihat penampilan orang dari luar. Jangan lihat kalau misalnya jemaatnya kaya, oh baru. Shalom ibu, apa kabar? Ibu sekarang rambutnya udah mulai tambah 1 senti ya, tahu dia semuanya. Karena berliannya besar. Tapi waktu ketemu sama jemaat yang miskin bagaimana? Yesus karakternya luar biasa. Zakius dia temanin, Bartomius dia temanin. Jangan pandang muka. Jangan karena lihat ini orang kaya baru ramah. Kalau orang kaya ramah, ya. Betul. Aku paling muntah kalau ngeliat pelayanan seperti itu. Ini mau ngapain ini orang sekarang? Mau cari duit apa nih pelayanan? Ya, coba kalau sekarang orang kaya, misalnya sekarang anjingnya sakit aja bisa dikunjungin loh. Ya, si Breki lagi agak mules selesma, dikunjungin. Tapi jemaat kanker yang diganggang becek nggak punya waktu lihat. Wow, itu bukan rendah hati, itu sombong.
dong. Ibu-ibu, jangan pandang muka. Lihat orang tuh jangan lihat karena pabriknya ada 50. Mau dia orang sederhana pun itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Kalau memang belum bisa menerima orang semua sama, jangan pelayanan. Amin. Aku kadang-kadang dapat pelayanan itu luar biasa loh. Itu wah, luar biasa. Tapi waktu aku peluk, urapan Tuhan, nyatakan Tuhan. Akhirnya ibunya langsung bilang, saya sudah bertobat ini. Amin. Yang bahaya, udah bawa kerek dia bertobat. 1 jam kok meluknya lumayan. Tapi Tuhan kasih aku kemudahan. 5 menit dia langsung bertobat. Langsung bilang terima kasih Tuhan. Jangan pandang muka. Amin. Ya, di sini kita semua sama. Nggak ada yang hebat di sini. Nggak ada di sini anak pejabat, nggak ada di sini anak orang kaya, semua sama. Amin. Dan yang terakhir, saya undang musik. Ada 2 lagi. Tidak mudah menghakimin. Buka Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Ini paling banyak orang-orang ngaku pelayanan tapi mulutnya seperti ini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Ini ketemu dengan orang buta sejak lahir. Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Penghakiman tertinggi bukan ada di Mahkamah Agung, tapi dalam pelayanan. Paling gampang menghakimi orang. Makanya Bu, kan karena dia nggak bertobat sih, makanya suaminya nggak berubah. Siapa kita sampai menghakimi? Berapa? Yohanes. Tadi saya bilang berapa? Yohanes 9. Ya, ayat 2 dan 3. Yohanes 9. Ya, itu penghakiman banyak di gereja. Yohanes 9 ayat berapa tadi saya bilang? 21 dan 23. Dikatakan waktu ada perikopnya orang yang buta sejak lahirnya. Ya? Dapat? Ayat berapa tadi saya bilang? Iya, kan dikatakan di sini ada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Saya mau tanya, ini perkataannya bagaimana? Ini memvonis. Siapa yang memvonis? Pelayan-pelayan Tuhan. Jangan kita gampang memvonis orang. Perkataan kita itu bukan perkataan yang tajam yang bisa membuat orang tertusuk, tapi perkataan yang bisa merangkul. Itu perkataan orang yang rendah hati. Udah tahu memang dia gagal usahanya, jangan bilang habis Bu Indri, dia nggak mau sih kasih perpuluhan. Dengan kau bilang gitu dia nggak akan berubah. Tapi dengan engkau bilang mungkin ada yang nggak beres, coba kita koreksi. Itu bisa membuat dia akhirnya diingatkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita hantam orang depan umum, itu nggak akan pernah membuat orang itu berubah. Ini depan umum loh dihantam. Bahkan murid-murid tinggal bilang, kamu sejak kapan buta? Orang tua juga bagaimana? Kan itu lebih lembut. Ini enggak, seringkali kita karena merasa kita sudah pelayanan, kita sengaja bilang. Kadang-kadang kita bilang depan semua orang. Itu mempermalukan. Ciri yang mempermalukan tidak akan pernah menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati menutup kesalahan dan kelemahan dan kekurangan orang lain. Amin. Jadi hari ini cukup jelas semuanya. Kita sudah lebih daripada 5 menit. Saya undang